Baik, Bu Intan lanjutkan kembali. Kita ngobrol lagi menyambung dari materi sebelumnya, yaitu tentang jaringan bunga karang atau spongy tissue. Spongy tissue is located, terletak under palisade tissue. Jadi di bawah jaringan palisade. It is called as spongy tissue because its cells are composed not dense, so it found air cavity, the place of gas exchange happens. Jadi kenapa disebut jaringan spon? Karena sel-selnya itu tersusun tidak rapat, not dense, sehingga terdapat rongga-rongga udara tempat berlangsungnya pertukaran gas atau gas exchange happens. Sel-sel jadi berkloroplas sehingga menjadi tempat untuk berfotosintesis. So that it also becomes the place for photosynthesis. Next, jaringan pengangkut vascular tissue on left form complex net. Jadi forms complex net like Pranz system, which is called vein. Jadi jaringan pengangkut pada daun ini membentuk suatu sistem percabangan kayak jala yang kompleks. Jadi disebut sebagai tulang daun, which is called vein. Tulang daun, the vein shows vascular bundles including xylem and phloem. Jadi tulang daun ini letaknya di antara jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, pada saat kalian menyayatnya secara melintang, itu terlihat tulang daunnya merupakan berkas pengangkut yang tersusun dari xylem dan phloem. The vein shows vascular bundles including xylem and phloem. Jadi berkas pengangkutnya tersusun dari xylem dan phloem. Selanjutnya kita bahas function of leaf. Fungsi daun itu apa sih? Sebenarnya banyak ya. Pertama, sebagai tempat berfotosintesis pasti. Yang kedua, alat perkembangbiakan vegetatif. Ketiga, sebagai tempat menyimpan bahan makanan. Dan yang keempat, sebagai alat penguapan atau evaporasi. Jadi, as a place of photosynthesis, as a means of vaporization atau evaporasi. Jadi evaporasi itu semacam pertukaran di sini. Ada pertukaran CO2 dan O2. As a place to store food, untuk memproduksi makanan. As a means of vegetative reproduction, jadi untuk bereproduksi, berkembang biak. Jika kalian mengamati, ada beberapa daun yang punya bentuk modifikasi atau modelnya itu lain daripada yang lain. Seperti kaktus, daunnya seperti jarum. Kaktus atau opuntia. Terus cucumber, timun juga bentuk daunnya agak sedikit berbeda. Yang paling kalian ini yang terlihat berbeda adalah Venus flytrap. Jadi seperti daun Dionea ini bisa semacam ini flytrap. Jadi kayak menangkap serangga dia. Nah, itu tadi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.